Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal-amal ibadah kita dan memberikan kepada kita rahmat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Harapan seorang mukmin dalam hidupnya adalah agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan berarti setiap orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak. Ada amal-amal yang diterima dan ada pula amal-amal yang ditolak, tergantung dari bagaimana kita memenuhi syarat diterimanya amal-amal ibadah kita. Kalau terpenuhi maka diterima, tapi kalau tidak terpenuhi maka ditolak. Nah, oleh karena itu kita dalam mengamalkan amal-amal ibadah harus ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla, betul-betul murni karena Allah, dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khawatirnya orang beriman kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, makanya kita melihat contoh adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu pun khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun Baitullah, beliau dan putranya Ismail. Setelah membangun, mereka berdoa pada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Mohon pada Allah supaya diterima amalnya. Tidak dengan serta-merta kemudian meyakini tanpa ada harapan dan doa kepada Allah Ta'ala supaya amal mereka diterima. Padahal proyek pembangunan Baitullah itu perintah Allah. Allah menyuruh untuk membangunnya. Meskipun demikian, tetap beliau dan putranya mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadahnya.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangun landasan dari Baitullah. Wa Ismail, demikian pula putranya Ismail. Rabbana taqabbal minna. Kata mereka, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi, penghulu seluruh manusia sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon setiap pagi setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon pada engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan aku mohon pada engkau ya Allah amal ibadah yang dikabulkan, amal ibadah yang diterima. Ya. Ini hal-hal yang perlu kita renungkan. Jangan terlalu puas dengan apa yang kita lakukan dari amal-amal ibadah itu, tetapi harus ada harapan, ada pula kecemasan kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian, seorang itu akan selalu berupaya untuk meluruskan niatnya, selalu berupaya untuk memperbaiki amalnya. Kemudian setelah itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin pertama yang ingin saya ingatkan, terutama untuk diri saya, ya, dan kepada semua yang mendengar dan hadir di majelis yang mulia ini. Adapun pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini, yaitu tentang hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang diberikan berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk surga. 10 sahabat dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan nama-nama mereka, bahwa mereka adalah termasuk penghuni surga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, adani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada. Pernah aku dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun beliau melaksanakan haji wada, min maradin ashfaitu minhu alal maut, karena aku sakit yang mana sakitku ini hampir, yakni aku ini meninggal, hampir meninggal. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, ya, balagha bi minal waj'i ma tara, sungguh sakitku ini telah sampai pada titik yang engkau bisa menyaksikannya sendiri, ya, yang engkau bisa menyaksikannya sendiri. Wa ana dzu malin, dan aku ada orang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tiada yang mewarisi aku kecuali seorang anak perempuanku. Afa'ata illa ibnatun li wahidah, dan tiada mewarisi aku akan harta-hartaku kecuali satu anak perempuanku. Afatasaddaqu bisyatrihi, apakah aku memberikan sedekah atau ia memberikan sedekah dengan setengah dari hartaku?
Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah aku mengeluarkan sedekah dengan 2/3 dari hartaku? Qala la, kata Nabi alaihi salam, jangan. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, apa atasaddaqu bi syartihi? Apakah aku memberikan sedekah setengah dari hartaku? Qala la, kata Nabi alaihi salam, jangan. Lalu kata beliau, afa atasaddaqu bi thuluthihi? Apakah aku memberikan sedekah dengan 1/3 dari hartaku? Qal ats-tsuluts ya Sa'ad. Ya, 1/3 wahai Sa'ad. Wa ats-tsulutsu katsir. Dan 1/3 harta itu termasuk banyak. 1/3 harta termasuk banyak. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, innaka lan tadhara dzurriyyataka aghniya'a. Innaka an tadhara dzurriyyataka aghniya'a khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna nas. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, kamu meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta kepada manusia. Walasta binafiqin nafaqatan, dan tidaklah engkau memberikan nafkah dengan satu nafkah tabtaghi biha wajh Allah, yang dengan nafkah itu engkau mengharapkan wajah Allah. Illa ujirta illa ajarakallahu biha, melainkan Allah akan memberikan kepada engkau pahala dengan nafkah tersebut. Hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika, bahkan sampai-sampai makanan yang engkau berikan pada mulut istrimu itu pun adalah pahala bagimu. Qultu ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku diberikan panjang umur setelah sahabat-sahabatku banyak yang meninggal? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallafa, sesungguhnya kata Nabi alaihissalam, sesungguhnya tidaklah engkau ditangguhkan, dipanjangkan umurmu, fata'mala amalan, lalu engkau mengerjakan amal yang soleh, tabtaghi biha wajh Allah, yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan, melainkan engkau bertambah mulia dan bertambah tinggi derajatmu. Wala'allaka tukhallafa, wala'allaka tukhallafu fata'mala, wala'allaka tukhallafu hatta yantafi'a bika aqwamun, dan semoga engkau dipanjangkan umurmu sehingga banyak orang yang mengambil manfaat darimu. Wa yudarra bika akharun, dan juga ada orang yang tertimpa sesuatu karena umurmu yang panjang tersebut. Allahumma amdi li ashabi hijratahum, ya Allah, langgengkanlah bagi para sahabatku akan hijrah mereka.
Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang-belakang mereka. Jadi jangan sampai mereka itu tidak melanjutkan hijrahnya. Jangan sampai mereka tidak melanjutkan hijrah mereka. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang mulia, menjelaskan kepada kita yang pertama tentang sikap tawadhu, rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat memperhatikan sahabat-sahabat beliau, dan beliau memberikan contoh kepada kita. Nabi alaihi wasallam seorang pemimpin, seorang panglima, kepala negara, pemimpin keluarga, pemimpin pasukan, dan seterusnya. Da'i ilallah, beliau menyuruh manusia kepada Allah dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab yang beliau lakukan. Namun beliau tetap memperhatikan sahabat-sahabat beliau. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam kondisi sakit, maka Nabi alaihi salatu wassalam datang menjenguk beliau. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit itu, beliau berada di kota Mekah. Tatkala Nabi alaihissalam datang untuk melaksanakan haji wada, maka beliau sempatkan diri untuk menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang dalam keadaan sakit. Maka menjenguk seorang yang sakit adalah satu amal yang mulia dalam rangka menjaga hablum minan nas, menjaga hubungan sama manusia. Kemudian yang kedua, hikmah dari menjenguk orang sakit adalah untuk kita mensyukuri Allah Ta'ala dari nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu, rugi dengan dua nikmat ini karena mereka menyia-nyiakannya. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan peluang waktu yang ada. Kesempatan-kesempatan yang ada disia-siakan oleh mereka. Ini dua nikmat yang menjadikan banyak manusia rugi. Nah, oleh karena itu, tatkala seorang menjenguk orang sakit, dia itu bisa mensyukuri nikmat Allah. Dia dalam keadaan sehat. Orang ini tidak sholat berjamaah, dia yang jenguk orang itu bisa sholat berjamaah. Orang ini berharap untuk sembuh agar dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas. Dia yang sehat dalam keadaan seperti itu, sehat. Maka dengan menjenguk orang sakit, ini salah satu cara untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Salah satu dari nikmat Allah Ta'ala adalah nikmat sehat wal afiyah. Ya, salah satu nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka Nabi alaihissalam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memperhatikan beliau sebagai sahabatnya, dan juga tentu dalam rangka mengajarkan kepada umat beliau. Karena Nabi alaihissalam contoh teladan bagi kita. Sesibuk apapun kita, ketika mendengar saudara kita sakit, apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan, alangkah baiknya kita segera menjenguk. Ya, sesibuk apapun, carilah peluang, carilah waktu untuk kita menjenguk saudara atau teman kita yang sakit. Fadilahnya besar. Orang menjenguk orang sakit, kalau dia menjenguk di pagi hari, itu didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Doa para malaikat itu kepada orang yang menjenguk orang sakit. Kalau dia menjenguk di sore hari, maka dia didoakan oleh 70.000 malaikat
sampai pagi hari. Ini amal-amal yang kadang-kadang kita gampangkan, kadang-kadang kita remehkan, padahal fadilahnya besar. Doanya para malaikat itu doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, doa yang makbul, doa para malaikat. Nah, ini peluang-peluang yang patut kita manfaatkan, ya, agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama nikmat sehat walafiat. Kemudian pelajaran kedua yang diambil dari hadis ini, bahwasanya sakit itu bertingkat-tingkat. Ada orang sakit parah, ada orang sakit hanya ringan. Nah, tentu An-Nabi alaihissalam ketika beliau menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit yang parah, makanya beliau mengatakan di sini, ya, asfaitu minhu alal maut. Sakitku ini sampai aku mengira bahwa aku ini sudah menjelang kematian. Padahal tidak. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas masih panjang usianya ketika itu. Bahkan beliau memimpin perang Qadisiyah, menaklukkan negeri Persia. Itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada masa khilafah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, tentu sakit inilah yang menghalangi seseorang dari sholat berjamaah. Adapun sakit-sakit yang ringan, ya sudahlah, seorang berupaya untuk tetap sebisanya sholat berjamaah. Kalau memang sudah parah betul, ya, maka tidak mengapa dia tidak ke masjid. Karena kadang-kadang ada orang sakit ringan, sakitnya langsung tidak sholat berjamaah, langsung meninggalkan aktivitasnya. Jadi sakit ada macam-macam, dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah. Kata beliau kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ya ammi salillaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai pamanku, mohonlah kepada Allah keselamatan, kesehatan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, tidak ada orang yang ingin sakit, tapi kalau Allah menguji dia dengan sakit, dia sudah terima, ya, dan berobat. Karena berobat termasuk hal yang dibolehkan dalam agama, ya. Jadi tidak menafikan, tidak bertentangan dengan tawakal pada Allah Ta'ala. Silakan kita melakukan sebab. Salah satu sebab kesembuhan adalah dengan berobat, ya. Kemudian yang ketiga yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang bermusyawarah dan orang berilmu. Ada hal-hal yang dia tidak tahu, ada hal-hal yang penting, ya, bahkan amat penting. Apa yang harus dia lakukan? Itu sebaiknya dia bermusyawarah, dia bertanya kepada orang yang berilmu. Yang diambil dari poin ini diambil dari apa yang disampaikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dalam keadaan sakit itu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah, aku ini seorang yang mempunyai harta. Karena masalah harta masalah besar. Jangan dikira masalah harta kecil. Masalah harta itu adalah masalah besar. Kalau salah peletakannya, dia akan menjadi musibah. Dia akan menjadi fitnah. Makanya kata Nabi alaihissalam, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, ada godaannya, ada fitnahnya. Wa inna fitnata ummati al-mal. Dan bahwasanya ujian bagi umatku adalah harta. Adalah harta. Maka dari itu
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan Nabi SAW. Beliau menanyakan pada beliau, saya ini wahai Rasulullah, aku ini mempunyai harta yang banyak, tapi tidak mempunyai anak keturunan kecuali satu anak wanita, satu anak perempuan. Bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku untuk jalan-jalan kebaikan, yang 1/3 diberikan kepada anaknya? Artinya kalau beliau meninggal, beliau wasiatkan ini 2/3 untuk jalan-jalan kebaikan, 1/3 untuk anaknya. Kata Nabi alaihissalam, tidak, jangan kau lakukan. Lalu Sa'ad bertanya lagi, seandainya setengah dari hartaku aku berikan untuk jalan-jalan kebaikan, ya, yang setengah untuk ahli warisnya, untuk anaknya. Kata Nabi alaihissalam, jangan kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Kemudian pertanyaan yang ketiga kali, seandainya aku infakkan, aku wasiatkan hartaku 1/3 dari hartaku untuk amal-amal kebaikan, baru kemudian disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak apa-apa, 1/3. Tetapi ingat, 1/3 harta itu yang kamu sedekahkan untuk di jalan-jalan kebaikan itu termasuk banyak. Wathulutsu katsir, dan 1/3 itu banyak. Maka dari itu para ulama dalam hal ini mereka menetapkan, mayoritas ulama mengatakan sesuai dengan hadis ini tentunya, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari 1/3 harta. Misalnya seorang ketika masih hidupnya dan dia akan meninggal, dia punya harta, kita cari angka yang gampang, dia punya harta 300 juta, ya, misalnya. Maka dia ingin wasiat, maka kita katakan padanya, wasiatmu hanya maksimal 100 juta, tidak boleh lebih dari 100 juta. Seperti itu pun sudah banyak. Sedangkan yang 200 juta itu untuk ahli waris. Nah, Abdullah bin Abbas, beliau lebih cenderung kepada wasiat itu 1/4. Apa landasan beliau? Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah SAW mengatakan ats-tsulutsu katsir. Karena Nabi SAW mengatakan 1/3 itu banyak. Makanya beliau cenderung memilih 1/4 yang diwasiatkan. Ini Abdullah bin Abbas. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu cenderung memilih angka 1/5. Abu Bakar Siddiq cenderung orang yang beri wasiat itu 1/5 dari hartanya. Ya juga semua ini kembali kepada wasiat Nabi SAW bahwa 1/3 itu adalah angka yang besar kalau diwasiatkan. Jadi wasiat maksudnya diberikan ke amal-amal kebaikan. Baik. Pelajaran yang berikutnya adalah bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, ini salah satu sebab mengapa wasiat itu maksimal 1/3, sedangkan harta yang lainnya diberikan kepada ahli waris. Ya, karena kata Nabi alaihissalatu wassalam, innaka antadhara
dzurriyyataka aghniya'a, sesungguhnya engkau, jika engkau meninggalkan anak keturunanmu, ahli warismu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada khairun min antadharahum alatan yatakaffafun. Engkau meninggal dan meninggalkan mereka dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka meminta-minta kepada manusia. Ya. Maka di sini jelas alasannya adalah supaya anak keturunan orang yang akan meninggal itu atau ahli waris itu dalam keadaan cukup ketika ditinggal mati oleh orang tuanya. Itu hikmahnya. Sehingga wasiat dibatasi. Makanya kalau ada orang mewasiatkan, ketika dia akan meninggal, misalnya dia wasiat, setengah hartaku kasih ke masjid, setengah hartaku kasih ke pondok pesantren misalnya, maka wasiat ini tidak boleh dilakukan. Wasiat ini tidak boleh dilakukan. Jadi ahli waris atau orang mendengarkan wasiat ini, bahwa wasiat tersebut tidak boleh dilakukan. Loh, kok bisa? Ini kan wasiat orang yang akan meninggal. Karena apa? Wasiatnya itu bertentangan dengan pedoman dari Rasulullah SAW, menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan hanya sepertiga. Ya. Kalau dia memberi wasiat, setengah dari hartaku berikan kepada amal-amal kebaikan, maka ketika orang itu meninggal, wasiat ini tidak boleh dilakukan. Cukup diambil 1/3, ambil maksimal, ya. Selebihnya kembalikan kepada ahli waris. Yang 1/3 berikan kepada ahli waris. Yang 1/3 dijalankan wasiatnya, kemudian yang selebihnya untuk ahli waris. Termasuk dalam hal ini orang yang adopsi anak. Kadang-kadang begitu. Punya anak angkat, dia meninggalkan harta yang banyak, ditulis wasiat. Kalau aku meninggal, setengah hartaku atau 2/3 hartaku untuk anak angkatku ini. Ini termasuk wasiat yang tidak boleh dilakukan. Maksimal anak angkat itu 1/3 harta peninggalan. Itu maksimal. Distatuskan dengan wasiat itu. Kalau mau diberikan di bawah itu pun juga lebih baik. Karena apa? Anak angkat itu bukan anak kandung. Dia tidak berhak mendapat warisan. Dia sudah diperlakukan dengan baik oleh orang yang melakukan kebaikan itu, orang tua angkatnya. Ya. Nah, cuma kadang-kadang banyak orang tidak ngerti. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak ngerti masalah ini. Dia mempunyai anak angkat, semua harta yang diberikan pada anak angkatnya. Sebelum mati ditulis, ganti nama semua. Ya, rumah ini untuk kamu. Nah, ini sebetulnya tidak dibenarkan. Ya. Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini harus diingatkan. Ya. Dan orang yang ngerti agama harus juga mengingatkan kepada kalau ada kejadian seperti ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa hidup cukup itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah, bisa makan, bisa minum, ya, kehidupan kita cukup untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, ini sudah satu nikmat dari Allah Ta'ala. Seorang tidak minta-minta. Minta-minta itu ujian. Ya, sebetulnya minta-minta itu dilarang dalam agama, kecuali dalam keadaan darurat boleh minta-minta. Tapi kalau bukan dalam keadaan darurat, ya, maka tidak boleh meminta-minta. Seorang bekerja lebih mulia daripada meminta-minta. Bekerja
mendapat hasil dari penghasilannya kita makan, minum, belanja untuk sehari-hari kita, ini lebih mulia daripada meminta-minta kepada manusia. Orang yang meminta-minta pada manusia di saat dia cukup sebetulnya, itu nanti di hari kiamat kelak dibangkitkan, wajahnya itu tidak ada dagingnya. Ya, naudzubillah. Wajahnya itu tidak ada dagingnya. Yang muncul kayak tengkorak saja. Karena dia minta-minta di saat dia cukup ketika di dunia. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam memberikan nafkah, baik nafkah yang wajib kepada keluarga kita, ya, ataupun nafkah yang sifatnya sunnah, sukarela, ya, hendaknya kita ikhlas. Karena kata Nabi alaihissalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, walasta binafiqin nafaqatan tabtaghi biha wajhallah, dan tidaklah engkau memberikan nafkah yang dengan ketika engkau memberi nafkah itu kamu ikhlas karena Allah, kamu tidak berharap kecuali wajah Allah, maka Allah akan memberikan balasan pahala kepadamu. Ini keutamaan. Maka kita harus ikhlas dalam memberikan nafkah. Sampai-sampai nafkah yang kita berikan kepada istri, anak, semua itu berpahala. Dirhamnya, dinar yang diberikan di jalan Allah, yang diberikan kepada fakir miskin, yang diberikan kepada jalan-jalan kebaikan, itu tidak lebih nilainya, pahalanya daripada dinar yang diberikan kepada keluarga, menginfakkan untuk keluarga. Nah, kadang-kadang ada orang itu kalau untuk keluarganya pelit, naudzubillah min dzalik. Ya. Betul-betul hisabnya, perhitungannya luar biasa. Tapi kalau untuk orang, untuk teman, ya, untuk koleganya, wah, prol-prolan. Ya, naudzubillah. Keluarganya kayak pengemis. Kalau minta uang, belanja, ya, itu seperti seorang wanita pengemis. Tapi kalau untuk orang lain, masya Allah, ya, dengan mudah, dengan gampang duitnya keluar. Ini satu kesalahan, kesalahan besar, kekeliruan. Ya, justru yang kita berikan, yang kita itu bermurah hati kepada orang-orang menjadi tanggung jawab kita. Meskipun tetap ada mendidik, karena harus juga mendidik untuk hemat. Ya, diingatkan. Ya. Karena memang hidup ini secukupnya. Kita juga tidak membiasakan mereka, istri dan anak-anak seenaknya mereka menggunakan duit. Jangan. Semua ada ukurannya. Semua ada takarannya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Belanjalah seperlunya. Jika memang diperlukan belanja, silahkan. Tapi kalau tidak diperlukan, hanya untuk sekedar pajangan di rumah, untuk sekedar orang mengatakan, oh kamu punya ini, kamu punya itu, yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, maka belanjalah seperlunya. Jadi intinya bahwa seorang yang ikhlas di dalam dia memberikan nafkah, baik kepada yang wajib dia berikan istri dan anak-anaknya, ataupun kepada yang lainnya, ini semua dituntut untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, rezekinya juga berkah, yang akan diberi tambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa di antara amalan yang mengangkat derajat seorang hamba adalah sedekah. Di antara amalan yang mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan sedekah. Sedekah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan sedekah ini banyak manfaatnya. Sedekah ini banyak manfaatnya. Di antaranya adalah menghapus dosa, menghilangkan murka Allah, memadamkan murka Allah. Itu sedekah. Kemudian menaungi seorang hamba di hari kiamat kelak. Seorang hamba di hari kiamat itu tidak ada naungan,
kecuali naungan sedekahnya. Ya, naungan sedekahnya. Selain dari 7 golongan yang mendapat naungan dari kiamat kelak. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW ada 7 golongan yang mereka mendapat naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan. Di antaranya pemimpin yang adil, ya, dan seterusnya. Nah, salah satu, tapi bukan dari 7 golongan itu, di antara amalan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah sedekah. Makanya disebutkan dalam riwayat hadis tentang sedekah ini bahwa seorang hamba, ya, akan dinaungi oleh sedekahnya di hari kiamat. Periwayat hadis ini, ketika mendapatkan hadis ini, setiap hari dia sedekah, meskipun sedikit. Jadi mereka amalkan meskipun sedikit, karena sedekah itu tidak harus banyak. Jangan seorang menunggu kalau sudah jadi jutawan, ya, miliarder baru sedekah. Enggak, ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita sedekahkan, ya. Kadang-kadang justru yang sedikit yang dibutuhkan, bukan yang banyak. Maka pandailah dalam melihat kesempatan-kesempatan untuk kita memberikan sedekah. Selain itu, di antara manfaat dari sedekah adalah orang yang diberikan sedekah itu mendoakan orang yang memberi sedekah. Itu salah satu hikmah, salah satu poin. Kita didoakan oleh orang-orang yang kadang-kadang kita anggap orang ini adalah orang fakir, ya, tapi bisa jadi doa mereka yang terkabul, ya. Keikhlasan mereka, kita mendoakan kita karena kita beri sedekah pada mereka, justru itu yang terkabul. Maka jangan kita remehkan, ya. Jangan remehkan, jangan gampangkan dengan sedekah itu, ya. Ikhlaskan, berikan sedekah. Fadilahnya banyak, ya, keutamaannya banyak. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah seorang ketika diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, apalagi seorang beriman, ini tentu sangat bermanfaat. Karena dengan umur yang panjang itu dia bisa melakukan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berangan-angan mati. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali kalian berangan-angan mati lantaran satu musibah, satu ujian yang menimpamu. Mengapa Rasulullah melarang? Karena denyut jantung kehidupan seorang mukmin bermanfaat baginya. Bermanfaat baginya. Dia bisa menambah berzikir, berdoa, mendekatkan diri pada Allah dan hidupnya. Ya, oleh karena itu saat Abu Bakar dinasihati oleh Nabi Sallam, ya, tentang bahwa engkau dipanjangkan umurmu, itu akan engkau bisa melakukan amal ibadah, ya, bisa memberi manfaat pada orang banyak, ya. Maka kita jangan berangan-angan meninggal, berangan-angan mati. Tapi kalau memang seorang dalam keadaan sakit, ya, yang dia melihat bahwa dia ini kelihatannya akhir hidupnya, hendaknya dia berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, seandainya hidupku lebih baik, maka hidupkanlah aku, sembuhkanlah aku. Tapi seandainya matiku lebih baik, maka aku serahkan pada engkau. Kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa ada kesempatan bertanya? Ya. Saya kira materinya cukup. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan sambil menunggu waktu syuruk, karena ini belum waktunya untuk sholat. Ya, silakan yang ingin bertanya, monggo. Jika ada. Ustaz, Ya. lebih baik sedekah itu untuk yang dekat apa yang saya Ustaz. Kan banyak orang sedekah itu seperti ke Palestina, ke Irak, sedangkan tetangga kita itu kayak Mesir
Baik. Tentu yang paling utama adalah yang lebih dekat. Bagaimanapun ya, orang yang membutuhkan lebih dekat itu yang kita dahulukan. Namun kadang-kadang kita melihat dari sisi terdesaknya suatu keadaan. Ya. Yang dekat ini kalaupun diberikan, dia belum terdesak. Ya. Tapi yang jauh betul-betul mereka membutuhkan. Ya, karena keadaan. Karena misalnya ya apalah bencana alam atau yang lainnya, maka tentu yang lebih membutuhkan itu yang didahulukan. Jadi melihat kondisi. Wallahu a'lam. Ya. Bisa ada pertanyaan, silakan. Baik. Saya kira cukup ya. Insyaallah mungkin syuruk ini 5 ya. Iya. Tapi sholatnya itu jangan langsung. Kalau syuruk terbitnya misalnya jam 5, sholatnya bukan jam 5. Harus tunggu sejenak. Ya, 10 menit, 15 menit baru sholat. Karena ketika matahari terbit tidak boleh sholat. Ini perlu kita ingatkan kepada jamaah sekalian. Ya boleh kita bersemangat dalam melakukan sunnah-sunnah ini, tapi harus tepat sasaran. Di saat matahari terbit tidak boleh sholat. Harus menunggu sekitar 10 sampai 15 menit baru kita sholat. Silakan monggo, ada pertanyaan lagi? Ya. Baik. Apabila memang tidak ada, saya kira cukup. Ya. Kami juga akan insyaallah akan safar setelah ini. Kami cukupkan kajian ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya, kehadirannya, dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kami khususnya dan juga bagi semua yang mendengarkan kajian pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.